Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas soal cerita yang berhubungan dengan persen dan bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke contoh soal nomor 1. Pada contoh soal nomor 1 disebutkan pada soal tersebut adalah seperti ini. Pada sebuah taman bunga terdapat 150 tanaman bunga. Setelah seminggu ternyata 30 tanamannya mati. Pertanyaannya adalah persentase banyak tanaman yang masih hidup adalah A 20%, B 50%, C 75%, dan D 80%. Baik, kita akan coba selesaikan soal ini. Anak-anak, persen itu adalah bagian dari pecahan, sehingga materi ini adalah lanjutan dari pecahan yang kemarin sudah kita bahas pada 4 video sebelumnya. Oke, kita selesaikan soal nomor 1. Persen pasti berhubungan dengan yang namanya 100%. 100% ini adalah jumlah keseluruhan data. Jumlah seluruh data. Nah, pada soal ini jumlah seluruh datanya adalah berapa? 150. Sehingga 150 di sini adalah 100%. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa persen atau persentase tanaman yang masih hidup. Tanaman hidup ya. Nah, maka kita harus hitung dulu berapa jumlah tanaman hidup, kemudian kita ubah ke dalam bentuk persen. Sekarang kita hitung jumlah tanaman hidupnya. Nah, di sini tanaman hidup adalah semua tanaman dikurangi yang sudah mati, sehingga jumlah tanaman hidup adalah 150 dikurangi tanaman yang mati sebanyak 30 tanaman, sehingga tersisa 120. Nah, jumlah 120 ini nanti yang akan kita ubah menjadi persen. Caranya rumusnya begini. Persentase tanaman hidup, kita singkat ya, hidup gitu aja, adalah jumlah tanaman hidup, jumlah yang hidup per jumlah seluruhnya dikalikan 100%. Kenapa kita bagi dengan jumlah seluruhnya? Karena yang diketahui persentasenya adalah jumlah seluruhnya atau 100% dari data. Maka yang hidup tadi jumlahnya adalah 120 dibagi jumlah tanaman seluruhnya yaitu 150, kita kalikan dengan persentase jumlah seluruhnya adalah 100%. Tinggal kita, karena ada perkalian yang melibatkan 0, maka kita bisa saling silang atau hilangkan angka 0-nya. Ini bisa kita hilangkan ya, yang 0 di sini, sehingga nanti adalah 1200 bagi 15, sehingga jawabannya adalah 80%. Nah, jadi persentase tanaman hidup adalah 80%. Jawabannya ada pada pilihan jawaban yang D.
Silakan kalian bisa amati kembali langkah-langkahnya. Jadi yang perlu kita hitung terlebih dahulu adalah jumlah dari tanaman hidup. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah persentase dari tanaman yang masih hidup. Jumlahnya dari mana? Yaitu kita kurangkan jumlah tanaman keseluruhan dengan tanaman yang sudah mati, sehingga tersisa 120 tanaman yang hidup. Persentasenya ini menggunakan perbandingan ya sebenarnya ya, yaitu jumlah tanaman hidup per jumlah seluruhnya, karena yang diketahui jumlahnya di sini adalah jumlah tanaman keseluruhan, kita kalikan persentase dari tanaman keseluruhan yaitu 100%. Sehingga kita masukkan angkanya yaitu 120 per 150 dikalikan 100%. Sehingga ketemu jawaban akhirnya adalah 80%. Sehingga jawabannya ada pada pilihan jawaban yang D. Oke, berikutnya kita akan masuk ke soal nomor. Untuk soal nomor 2 adalah uang tabungan Mary di bank sebesar 2 juta rupiah. Perhatikan penulisan nominal angka ya, nominal angka untuk uang. Di belakang nominal di sini kan Rp menunjukkan mata uangnya, kemudian 2 juta, nolnya 6, kemudian di belakang ada 0,002. Ini menunjukkan penulisan uang, nominal angka uang yang baku. Karena untuk menuliskan nominal uang yang baku kita harus menuliskan 0,00 di belakang nominalnya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah pecahan uang dan itu adalah sen, pecahan uang sen anak-anak ya. Jadi untuk uang, untuk menuliskan nominalnya diberi 0,00. Kita ulang. Uang tabungan Mary di bank sebesar 2 juta rupiah. Bank memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Jumlah tabungan Mary setelah dibiarkan selama 1 tahun adalah, dapat dipilih jawaban yaitu A 36.000 rupiah, yang B 360.000 rupiah, yang C 1.640.000 rupiah, ini kurang RB-nya, dan yang D 2.360.000 rupiah. Nah, kita akan hitung. Ini yang dicari adalah jumlah uang tabungan yang mendapat bunga dengan persentase 18%. Karena tabungan ini dibiarkan, maka uang 2 juta itu tidak ditambahi dengan tabungan yang baru. Sehingga nanti kita cari nilai tabungan Mary setelah setahun dengan menjumlahkan uang tabungan aslinya. Karena mendapat bunga, maka kita tambahkan dengan bunganya yaitu 18% selama setahun. Nah, untuk mendapat bunga, maka uang tabungan kan begini. Uang tabungan Mary seluruhnya setelah setahun ya, 1 tahun gini. Uang tabungan Mary 1 tahun adalah jumlah tabungan ditambah dengan bunga. Tadi tabungannya adalah 2 juta ya, tulis 2 juta ditambahkan bunganya 18% dari 2 juta ini. Sekarang kita hitung bunganya. Nominal bunga ini berapa rupiah? Yaitu 18%, maka 18 per 100 dikalikan dengan 2 juta. Perkalian melibatkan 0 dapat dibagi atau disaling silang. Kita hilangkan 2 0 pada 100, kita hilangkan 2 0 juga pada 2 juta. Sehingga 18 kali 2 36, ada 0 sebanyak itu 24. Sehingga tambahkan 4 nolnya di belakang sini ya. Sehingga jumlah bunganya adalah 360.000 rupiah. Maka kita tarik di sini. Tabungan Mary adalah 2 juta ditambah dengan bunganya tadi 360.000 rupiah. Sehingga total tabungannya adalah 2.360.000 rupiah. Ya, jawabannya ada pada pilihan jawaban yang D. Oke,
Kita ulas lagi ya. Soal menanyakan jumlah tabungan Mary yang mendapat bunga 18% dari nilai tabungannya yaitu 2 juta. Maka uang tabungan setelah setahun setelah dibiarkan adalah uang tabungan mula-mula ditambah dengan besarnya bunga 18%. 18% ini kita ubah ke jumlah uang, nominal uang, sehingga mencarinya adalah 18% atau 18/100 kita kalikan dengan tabungannya Mary 2 juta, sehingga ketemu 360.000. Nah, uang Mary karena mendapat bunga maka ditambahkan 2 juta tadi ditambah dengan bunganya 360, sehingga ditemukan atau dihasilkan uang tabungan selama setahun 2.360.000 rupiah. Jawabannya ada pada pilihan jawaban yang D. Oke, mudah bukan? Untuk persen, intinya kalau persen itu kita kalikan persentasenya dengan nominal atau jumlah yang dicari. Selanjutnya kita akan coba masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Panitia Idul Kurban memotong 40 ekor hewan kurban. Sebanyak 15 hewan kurban adalah sapi dan sisanya adalah domba atau kambing. Yang ditanyakan adalah jumlah domba yang dipotong adalah sebanyak titik-titik ekor. Pada pilihan jawaban ada A 6, B 15, C 32 dan D 34. Ini yang dicari adalah jumlah domba. Sementara yang diketahui adalah persentase dari jumlah sapi. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jawab ya. Seperti yang Pak Fatoni sampaikan tadi, jumlah keseluruhan ini adalah 100%, yaitu 40 ini adalah 100%. Nah, bila sapinya sebanyak 15%, maka domba adalah 100% dikurangi 15%, sehingga dombanya sebanyak 85%. Nah, dari 85% ini yang akan kita ubah menjadi jumlah domba sesungguhnya berapa. Caranya mengalihkan persentase domba dengan jumlah hewan keseluruhan atau 100% hewannya tadi. Maka kita hitung di sini jumlah domba adalah 85%, dari jumlah keseluruhannya kita ubah 85/100 dikali jumlah keseluruhan dari hewan kurban yaitu 40. Jadi kita hilangkan, kita kalikan 85 kali 4 adalah 340/10. Nah, ini kembali pembagian dengan 0, maka kita bisa hilangkan nolnya. 34 bagi 1, maka jawaban adalah 34. Jadi jumlah dombanya adalah 34. Oke, kalau ini mudah ya. Karena sudah diketahui persentase sapi 15%, maka persentase domba diketahui, tinggal mengurangkan ya. 100% dikurangi 15%. Itu 85%. 85 ini kita kalikan dengan jumlah keseluruhan hewan, yaitu 40. 85/100 kita kalikan 40, ketemunya nanti adalah 34. Bisa juga kalian menghitung ini dengan menghitung sapinya dulu. Sapinya kalian hitung jumlahnya berapa, setelah itu tinggal mengurangkan jumlah hewan seluruhan dikurangi dengan jumlah sapi. Bisa kita coba ya. Balik aja, tadi hewan semuanya 40, ya, hewannya ada 40, sapinya 15%. Kita tinggal hitung jumlah sapi sekarang. Jumlah sapi adalah 15/100 kalikan 40. Kita bisa hilangkan nolnya. Ini 60/10 ya kan. 60/10 adalah 6, sehingga jumlah sapinya 6, sehingga jumlah domba, kita bawahnya sini kita garis, sehingga di sini jumlah domba adalah 40, yaitu hewan seluruhan tadi ya,
dikurangi jumlah sapinya 6, 34, hasilnya sama. Ya, kalian boleh menggunakan cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini, karena hasilnya akan sama. Dengan cara yang berbeda, kalian pilih yang lebih mudah. Jawabannya 34. Ini ada pada pilihan jawaban yang D lagi. Oke, kalau soal nomor 3 ini sebenarnya cukup mudah karena kita tinggal mencari salah satu jumlahnya, kemudian kita hitung jumlah yang dicari, tinggal mengurangi dengan salah satunya. Bisa dengan menghitung dari persennya atau bisa kita hitung dari hewan yang ketahui dulu. Seperti cara 2 tadi, kita hitung jumlah hewan yang ketahui dulu, sapinya kita dihitung dulu, kemudian domanya tinggal mengurangi jumlah hewan semua dengan jumlah sapi. Jawabannya sama-sama 34. Selanjutnya kita akan coba ke soal nomor 4. Kita masuk ke soal nomor 4. Harga awal sebuah kaos milik Destra adalah Rp175.000. Destra mendapat potongan harga sebesar Rp12.250. Besarnya persentase diskon yang didapat Destra adalah sebesar, pilihannya ada A 7%, B 9%, C 10%, dan D 12,5%. Ini kita mencari persentase diskon, yaitu 12.250 ini kita ubah ke bentuk persen. Caranya gampang, tinggal membandingkan atau membagi dengan harga awal atau harga yang menjadi harga 100% di sini, yaitu 175.000. 175.000 ini adalah harga awal atau harga 100%. Maka kita hitung diskonnya, persentase diskonnya sama dengan harga diskonnya berapa tadi? 12.250 per harga awal atau harga 100%-nya, yaitu 175.000 kita kalikan dengan 100%. Ya, karena ini kan harga dari 100%, maka di sini menggunakan pembanding atau persentase juga 100%. Tinggal kita hilangkan nolnya karena pembagian saling silang ya. Kita hilangkan 2, sini kita hilangkan 2, masih ada 0 di atas, kita bisa hilangkan lagi, sehingga ditemukan 1.225 per 175. Nah, ini kita bagi, hasilnya adalah berapa? Sudah menghitung 7, sehingga hasilnya diskonnya adalah 7%. Oke, udah kan? Ada pada pilihan jawaban yang A 7%. Jadi sekali lagi, untuk menghitung persentase diskon adalah kita hitung nominal diskonnya, kita bagi dengan harga mula-mula atau harga 100%-nya, dan kita kalikan ke 100% sebagai bentuk persen dari harga mula-mula. Ada pembagian dan perkalian yang melibatkan 0, bisa kita saling silang sehingga ketemu 1.225 dibagi 175, ketemu akhirnya, hasil akhirnya adalah 7%. Ada pada pilihan jawaban yang A. Oke, cukup mudah kan untuk persen. Ada satu soal lagi, kita akan masuk ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Harga sebuah baju renang didiskon 40%, sehingga harganya menjadi Rp120.000. Harga awal baju renang tersebut sebelum mendapatkan diskon adalah, pilihan jawabannya A 150.000, B 180.000, C 200.000, dan D 220.000. Baik, kita coba. Penyelesaiannya adalah harga awal ini dicari dengan cara membagi persentase harga awal dengan persen harga setelah didiskon dan harga diskonnya. Persen harga awal, karena harga awal itu adalah 100%, maka kita tulis di sini 100 per harga diskon ini berapa persen? 60. Loh, kok 60?
karena diskonnya 40, sehingga harga setelah didiskon ini adalah harga 60%. Ya, bukan 40 itu diskonnya, sehingga harganya adalah 100% dikurangi diskon sehingga 60%. Ini 60 dari 100 kurangi 40%. Ya, jadi jangan salah, jangan menggunakan per 40 karena per 40 ini adalah diskon. Sementara ini harga yang 120.000 itu adalah harga setelah didiskon. Jadi harga dengan persentase 60% dikalikan harga diskon 120.000. Kembali perkalian pembagian melibatkan 0, kita bisa hilangkan nolnya, hilang 1. Nah 2 ini karena perkalian kita bisa hilangkan ya, kita bisa hilangkan karena perkalian. Maka kita tinggal mengalihkan 100 dengan 1200 ini ya, sehingga ketemunya 12 kali 1 kan 12, ada nolnya 1 2 3 nolnya 5, itu 2 3 4 5, yaitu ini sebentar, ada kesalahan. Kita hilangkan nolnya 1 tadi ya, 100 per 60 dikali 120.000. Nolnya kita hilangkan karena pembagian melibatkan 0. Kemudian 12 bagi 6 ini kan 2. Sehingga 100 dikalikan 200 yaitu 100 dikalikan 2000. Sehingga jawabannya adalah ini 1 kali 2 kan nolnya 2. Ditambahkan ada 1 2 3 4 5. Nolnya tambahkan 5 di belakang 2, 3 4 5, sehingga jawabannya adalah 200.000 rupiah. Ya, atau bentuk itunya apa, bakunya adalah 200.000,00. Ada pada pilihan jawaban yang C. Sekali lagi kita bahas, harga awalnya tadi adalah persentase harga awal dibagi persentase harga setelah didiskon dikalikan harga diskon, karena yang diketahui adalah harga diskon. Persentase harga awal adalah 100 karena harga awal adalah 100%. Persentase harga diskon bukan 40 tapi 60, yaitu dengan mengurangkan persentase harga awal dengan diskonnya 40%, sehingga harga yang ada di sini yaitu 120.000 rupiah itu adalah 60%. Kita saling silang sehingga ketemu 200.000 rupiah. Jadi jawaban harga awal dari baju renang tersebut adalah 200.000 rupiah. Oke, silakan diamati. Bila ada pertanyaan dari contoh soal tadi, silakan kalian tulis di kolom komentar. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.